Hai, selamat sore semuanya teman-teman. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karena Dokter episode 113. Jadi hari ini kita lagi di luar live-nya. Kita spesial di Komo Park. Jadi buat teman-teman yang udah pernah kesini pasti tahu dong ya. Ini salah satu tempat yang bagus banget kalau kalian punya hewan peliharaan, bisa bawa ke sini buat weekend bareng. Dan aku tadi juga bawa salah satu pet temen aku gitu, kita main sama beberapa hewan peliharaan di sini. Dan by the way hari ini kita spesial, kenapa? Karena kita akan live bersama dokter spesialis anak dan kita akan bagikan 3 hampers buat 3 pemenang. Wow, jadi buruan buat kalian yang nanti punya pertanyaan segera disiapin pertanyaannya karena kita akan ngobrol langsung sama dokter Dwi SA Aprilizia spesialis anak. Nah tadi kan aku habis main nih ya sama anjing-anjingnya temen aku, kebetulan ada Scarlett sama Yuna namanya gitu ya. Jadi buat teman-teman, salah satu produk dari Maharati ini ada salah satu namanya serai gitu ya, ini serai anak. Nah kalau ini untuk anak, tapi ternyata ini juga bisa untuk dipakai orang dewasa kayak aku. Jadi kalian nggak perlu takut nih kalau misalnya nanti kalian takut digigit nyamuk, tinggal pakai aja yang serai anaknya seperti ini, lalu olesin. Aku suka baunya sih, jadi kalau pakai baunya gitu ini dijamin kita aman, nggak akan digigit sama nyamuk. Makanya tadi walaupun aku udah main sama hewan-hewan gitu ya di Komo Park, tapi aku merasa aman dan bersih gitu ya karena aku pakai langsung produknya si Maharati ini, yang ini. Nah by the way kalau teman-teman belum tahu Maharati itu apa sih, nah Maharati ini sendiri adalah produk yang banyak fokusnya ke anak. Jadi misalnya nih buat mama papa yang misalnya bingung, aku mau bikin sabun buat anak aku apa ya untuk mandinya, atau misalnya setelah mandinya apa. Nah salah satu produk Maharati yang lainnya adalah ini, ada namanya lavender soap yang ini. Nah yang ini adalah ini plant based gitu, jadi ini alami dan cara pemakaian sama kayak pemakaian sabun seperti biasanya, cuman bedanya ini baunya wangi banget. Nah ini bau banget, kalau mungkin teman-teman bisa cium nih ya, ini wangi banget deh. Jadi kalian boleh cobain yang lavender soapnya dari Maharati. And then ada lagi nih, satu lagi yang aku dapat yaitu pure castile soap. Nah bagusnya yang ini adalah ini produk buat misalnya si kecil suka gatel-gatel gitu, suka kering kulitnya, kalian boleh cobain pakai si pure castile soap yang ini. Oke deh, kayaknya udah gak sabar. Aku langsung undang aja dokter Dwi dulu ya, ditunggu dulu. Oke, aku undang dulu. Oke, Oke. akhirnya. Dok, assalamualaikum. Halo dok, halo Kak Ibu. Suara saya Hai, jelas nggak? kedengaran? Suara Kak dokter kedengaran? Suara saya kedengaran nggak dok? Jelas banget. Oke, oke, saya coba taruh di sini deh. Oke, sekarang udah kedengaran dok suaranya? Udah, Oke. kedengeran kok. Dokter Dwi, welcome to Dikdok. Sebentar aku pinkan dulu judul kita hari ini apa. Oke, sudah. Jadi selamat datang di Dikdok. Ini adalah first time Dokter Dwi, teman-teman, ngobrol Dikdok. Jadi kita lagi ada program 100 hari live marathon. Dan di weekend ini Dokter Dwi mau menyempatkan waktunya buat ngobrol bareng sama tim Dikdok. Jadi thank you so much ya dokter ya. Salam. Kita mau kenalan dulu nih dok. Pertama aku mau minta sorry dulu gitu ya karena aku lagi kebetulan lagi di luar, tapi semoga suara aku jelas dan kita masih bisa tetap ngobrol gitu ya. Oke. Dokter, kita mau kenalan dulu. Banyak tadi yang DM juga kayak dokter Dwi ini spesialis anak, dan ternyata mama papa itu banyak banget yang mau nanya terkait judul kita hari ini yaitu tips mudik. Tahu ya dok ya, bentar lagi kita mau mudik, mungkin dokter juga mudik. Nah kita kenalan dulu nih sama dokter Dwi. Dokter Dwi ini di mana sih tinggalnya, aktivitasnya ngapain aja? Silakan dok. Oke, halo Mam Endet. Saya manggilnya Mam Endet aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, Mam Endet, halo. Perkenalkan saya Dr. Dwi Sirani Ayu Aprilizia. Saat ini saya spesialis anak di RSIA Cibinong dan Rumah Sakit Bakti Medicare Cicurug rencananya. Gitu. Cibinong itu berarti Jakarta ya dok ya? Oh, Bogor. Oh Bogor. Jadi masih di kawasan Bogor. Oke, Bogor, kota hujan. Oke, udah hujan nggak dok di sana? Betul. Gimana? Oke, udah hujan belum di sana? Kan kota hujan ya katanya ya. Hari ini belum ya. Kemarin sih hujan deras banget. Hari ini belum. Oke, oke dok, bentar. Aku naikin dulu kamera aku biar nggak gendut banget. Agak angle-nya. Oke, Aku juga sedih. Oke.
Dokter, terima kasih. Nah, ini saya mau tanya dulu, dokter mudik nggak nanti pas Lebaran? Sayang sekali saya nggak mudik, terus jaga kandang. Takutnya Wow, akan ada anak yang sakit ya pas walaupun iya lebaran, iya. jadinya ya jaga kandang aja lah. Oke, berarti harusnya kalau ada waktu sebenarnya mudik ya dok ya. Maksudnya biasanya Lebaran mudik, cuman mungkin Lebaran tahun ini dokter belum bisa mudik gitu ya. Hmm. Takut. Oke, dokter, kita mau langsung ngobrol aja dok. Kan hitungan hari itu kita akan Lebaran, maksudnya merayakan Hari Idul Fitri. Pasti sekarang pun Hmm. saya yakin udah mulai banyak yang pulang kampung ya atau mudik, jadi ngambil cuti mungkin ya di Senin Selasa gitu. Nah dok, saya ingin tahu sebenarnya seberapa penting sih orang tua atau keluarga itu mengetahui kalau anak ini ternyata harus dipersiapkan saat mau mudik. Karena kan banyak orang tua yang menganggap nggak apa-apa sama gitu sama kayak orang dewasa. Seberapa penting Hmm. mempersiapkan anak saat mudik? Oh, penting, penting banget. Karena kita tahu anak kecil itu beda sama dewasa, terutama dari daya tahan tubuh, karena dia belum sesempurna dewasa. Jadi lebih mudah terinfeksi. Kemudian juga pasti butuh persiapan khusus untuk si kecil kalau mau diajak mudik. Nggak sembarangan kayak dewasa. Ingat, anak kecil itu bukan miniatur orang dewasa, beda gitu. Oke, nah ini harus diketahui. Mungkin dulu itu kayak masih banyak juga kadang orang tua yang mohon maaf gitu ya, maksudnya menyepelekan. Ternyata persiapan anak dan orang tua itu sangat berbeda dan persiapan anak itu sangat penting begitu ya. Oke, Eh, dok, kadang kan orang tua juga nanya nih ya dok ya, kayak misalnya nih teman-teman saya bilang santai loh, yang penting kan misalnya pakai baju disesuaikan bajunya apa begitu ya, disesuaikan jam makannya, ya nanti istirahat gitu. Nah, kita langsung mau kupas aja dok pembagiannya. Persiapannya itu sebenarnya beda-beda nggak sih dok? Tiap usia anak itu kalaupun berbeda, biasanya tuh pembagiannya itu gimana? Udah beda. Mungkin saya akan membahas dulu ya dok ya. Jadi Oke, mulai dari usia yang ideal untuk diajak mudik. Ya, jadi kan memang oke. yang idealnya kapan sih si kecil itu bisa diajak mudik gitu. Kita Nah, berusaha setuju. memikirkan untuk mempertimbangkan si kecil untuk diajak mudik itu di usia sekitar 3 bulan ke atas. Kenapa? Kenapa 3 bulan? Karena di situ adalah daya tahan tubuh si anak itu sudah mulai sempurna. Sedangkan khawatirnya kalau kita bayi kecil itu untuk berpergian jauh itu dia bisa tertular infeksi. Jadi syarat yang pertama adalah usianya itu di atas 3 bulan. Itu untuk semua mode transportasi ya. Tapi kalau untuk mode transportasi pesawat itu kan biasanya ada batas usia khusus yang disyaratkan oleh maskapai. Itu kan tergantung maskapainya dan tergantung negaranya berbeda. Tapi yang saya searching tadi sekilas, overall adalah menyarankan di atas 3 bulan untuk seorang anak bisa diajak untuk bepergian jauh. Oke, dok ini informasi bagus banget karena sebenarnya kayak kata dokter 3 bulan itu udah paling minimal usia anak boleh diajak mudik. Kita tahu nanti biasanya banyak di berita ya dok yang muncul kayak baby masih kecil gitu ya, mungkin boleh 3 bulan tapi ternyata apa ya tidak melindungi si bayi tersebut begitu sesuai transportasi yang digunakan. Nah, oke. Orang tua sekarang udah tahu nih dok, 3 bulan sudah boleh misalnya dan menyesuaikan transportasinya. Nah, sekarang dok, kita mau klasifikasikan dok, mau dari umur dulu apa mau dari transportasi dulu dok? Silahkan. Jadi mode transportasi dulu aja kayaknya ya. Boleh, boleh. Oke. Pertama dari mode transportasi, yang jelas adalah siapkan mode transportasi terbaik. Jadi kan kalau sekarang tuh banyak perusahaan atau perusahaan-perusahaan tertentu atau travel tertentu yang menyediakan mudik bareng. Itu lebih dianjurkan dibandingkan mudik sendiri. Kenapa? Karena biasanya preparation-nya atau persiapannya lebih baik. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak di bawah 6 tahun itu sangat tidak disarankan untuk diajak bepergian jauh atau mudik menggunakan motor atau roda dua. Ya, kemudian yang ketiga, untuk kalau misalnya mau mudik menggunakan roda 4 atau mobil, ya siapkan car seat. Nanti saya akan bahas penggunaan car seat dari rekomendasi American Academy Pediatric sama rekomendasi IDAI. Ya, kemudian mode transport pesawat. Jadi kan kalau misalkan pesawat itu pernah nggak, tadi yang usianya kan udah saya jelaskan ya, harus di atas 3 bulan. Kemudian ada tips khusus untuk yang menggunakan pesawat. Pertama, cari rute penerbangannya yang seminimal mungkin itu ada transit. Jadi usahakan direct flight ya, agar si anak itu tidak banyak
berjalan di bandara dan tidak banyak bertemu dengan orang banyak karena khawatirnya tadi mempermudah untuk terpapar infeksi. Ya, terus tadi udah apa tuh? Oh ya, tipsnya. Pernah nggak ngerasain pas kita naik pesawat kuping kerasa bindeng? Nah, itu kan kenapa sih itu hal bisa terjadi akibat adanya tekanan yang terperangkap di kuping tengah. Kalau kita orang dewasa, kalau kita ngerasain bindeng kayak gitu, apa sih yang kita lakukan? Kita pasti otomatis nawan ya, menelan, jadi biar habis itu bindengnya hilang. Nah, kalau anak kecil kan kita nggak bisa nih nyuruh dia nelan kayak gitu, ya kan? Jadi tips and triknya ketika sudah mau mulai take off, ya, atau ketika ada turbulensi sehingga menyebabkan tekanan drastis turun, ya, maka si bayi atau si anak kita minta untuk menyusu. Kenapa menyusu? Biar si pintu yang ada di telinga tengah yang nyambung ke rongga mulut itu terbuka. Jadi dia nggak bakal ngerasain bindeng gitu. Oke. Dokter, ini bagus banget informasinya. Maksudnya semoga nanti maksudnya informasi yang hari ini kita sampaikan itu benar-benar orang tua itu tahu dan menyesuaikan dan tidak memaksakan ya dok ya. Maksudnya jangan sampai kita mudik ketemu keluarga tapi anak jadi korban karena tadi keteledoran atau kurang informasi atau salah informasi. Nah, saya penasaran dok soal jauhnya tadi. Kadang kan orang tua itu mikir atau kita lah sebagai orang dewasa kadang menyamakan kemampuannya sama kemampuan kita, kayak jauh itu hitungannya jam ada nggak sih dok? Misalnya kalau 6 jam perjalanan, apakah itu sudah dikategorikan perjalanan jauh atau 12 jam baru jauh? Itu sebenarnya ada nggak kategorinya untuk anak dok kalau perjalanan jauh itu? Setahu saya sih untuk kategori perjalanan jauh atau dekat itu enggak ada. Cuma memang nanti ada persiapan khusus yang dibutuhkan tergantung dari durasi perjalanan. Gitu. Oke. Menarik. Nah, tadi kita udah bahas dari klasifikasi bayi transportasi dok. Nah, sekarang kalau usia. Nah, ini yang paling menarik usia dok. Dari mulai mungkin baby sampai nanti udah balita. Nah, itu apa dok? Saya juga kepo nih. Monggo dok. Oke. Jadi intinya nanti itu mungkin saya bahas di persiapan ya. Tapi misalkan yang khususnya ini pada menggunakan mode transportasi mobil, itu kan sangat disarankan untuk menggunakan car seat. Walaupun itu perjalanan dekat maupun perjalanan jauh, apabila kita membawa anak kecil di bawah 13 tahun, itu disarankan untuk menggunakan car seat. Ya, car seat atau seat booster. Kalau misalnya sudah 8 tahun ke atas itu seat booster. Ya, jadi kalau berdasarkan rekomendasi American Academy Pediatric dan juga rekomendasi IDAI, jadi kalau misalkan di usia kurang dari 2 tahun, car seat-nya itu menghadap ke belakang ya, menghadap ke jok mobil. Nah, kalau udah usia 2 tahun sampai 5 tahun, car seat-nya itu menghadap ke depan. Nah, kalau sudah di atas 5 tahun atau bahkan sampai 8 tahun, itu disediakan seat booster. Seat booster itu jadi kayak kursi tambahan gitu loh. Tujuannya sih apa sih? Seat booster. Jadi seat booster itu diberikan agar si anak itu bisa menyesuaikan si seat belt-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia terlalu kecil kan seat belt nggak bisa proporsional ya, dan akhirnya tidak bisa menjaga keamanan dia. Jadi usahakan pun ketika dia sudah bisa menggunakan seat belt, usahakan gunakan 2 seat belt di apa namanya, di pundak dan juga di pangkuan. Kemudian di bawah 13 tahun tidak boleh duduk di depan, duduk di belakang. Kenapa nggak boleh duduk di depan? Ya kita tahu sendiri kalau duduk di depan ada airbag, dan itu ketika dia terkena si kecil, yang akan terkena adalah daerah mukanya. Kalau dewasa mungkin daerah dada ya, tapi kalau dia terlalu kecil bisa kena daerah muka. Yang pertama bisa selain bisa menyebabkan trauma daerah wajah, juga bisa menyebabkan dia mengalami sesak nafas karena jalan nafasnya tersumbat oleh si airbag tersebut. Ya. Oke, dok, ini menarik. Nanti teman saya sekarang udah ada yang nitip pertanyaan ya dok ya. Cuma nanti teman-teman sekali lagi kita akan bagikan ada 3 hampers hadiah lebaran buat teman-teman dari Maharati. Jadi silakan siapin pertanyaannya. Nanti kita akan tanya jawab di sesi Q&A. Nah dokter tadi kan kita udah bagi-bagi nih. Kita mau ke persiapannya dok. Banyak mama papa yang kayak tadi belum mengerti atau kurang informasi terkait persiapan mudik. Intinya kita tuh pengen harapannya anak itu aman, orang tua juga aman, dan sampai di rumah keluarga tuh bisa happy ya dok ya, lebarannya bisa happy sama-sama, tidak ada yang sakit sampai di tempat mudik. Nah, tipsnya apa dong dok? Persiapan apa yang harus dilakukan mama papa sebagai orang tua? Kayak yang jelas tadi selain dari usia, pilih mode transportasi terbaik, terus ada perlengkapan khusus yang harus disediakan kalau kita mau bawa si kecil.
Ya, jadi pertama sediakan nih tas khusus yang isinya khusus perlengkapan si kecil. Ya, pertama kalau misalkan bayi, kita harus nyediain alas buat ganti baju. Jadi nggak hanya alas sembarang yang kita gunakan, harus alas kering. Kemudian yang kedua, popok bayi. Popok bayinya itu harus mempertimbangkan durasi perjalanannya. Jadi misalkan dia mau melakukan perjalanan 12 jam, popok itu ganti misalkan 3 sampai 4 jam sekali, minimal 3 kali, tapi harus membawa cadangan lebih untuk persiapan. Ya, kemudian yang ketiga tisu basah. Kemudian yang keempat adalah eh, usahakan ASI. Kalau misalkan dia masih menyusui ya, usahakan diberikan ASI. Kenapa sih harus ASI? Biar menghindari kontaminasi. Ya, tapi kalau terpaksa banget nggak bisa ASI, susu formula diperbolehkan, tapi harus menjaga kesehatannya, menjaga kebersihan dalam pembuatannya dan pemberiannya. Kemudian setelah itu adalah pakaian ganti dan juga handuk kecil. Ya, kemudian juga makanan kecil terutama buat ibu menyusui sebetulnya, karena kenapa sih kalau misalnya menyusui itu kan ibu mudah sekali lapar dan haus. Jadi intinya adalah untuk menjamin bahwa proses menyusui selama perjalanan itu aman. Kemudian setelah itu adalah menggunakan sunscreen tapi yang natural atau yang paraben free ya. Jadi karena kita tahu mudik itu pasti kita terekspos dengan matahari ya, begitu juga si kecil. Jadi baiknya adalah menggunakan sunscreen. Kemudian setelah itu bawa obat-obatan darurat. Apa aja sih obat-obatan darurat? Kayak obat demam, kemudian obat muntah, oralit, dan juga minyak penghangat seperti baby oil. Jangan lupa bawa hand sanitizer. Tadi kan kalau mau ngasih makan atau minum si bayi, kita harus menjaga kebersihan tangan kita, jadi jangan lupa bawa hand sanitizer. Terus yang paling penting adalah kenali tanda bahaya, kapan sih anak ini tuh nggak baik-baik aja gitu. Yang mungkin terjadi bahayanya ini pada saat si kecil di bawah mudik gitu dong. Oke. Eh, udah lengkap banget ya yang disampaikan dokter Dwi tadi. Nah dok, orang tua itu sering banget menyepelekan tanda bahaya tadi dok. Nah sebelum kita bahas tanda bahayanya itu seperti apa begitu ya, boleh dikasih tahu nggak resikonya begitu ya? Resiko apa yang akan terjadi jika anak tidak mendapatkan apa ya persiapan yang matang untuk mudik? Nah ini penting nih. Apa aja biasanya dok resikonya? Oke, pertama, kalau tidak menggunakan mode transport yang ideal, yang bisa terjadi adalah road injury atau kecelakaan. Ya, tadi kan yang saya bilang jangan sampai di bawah 12 tahun, di bawah 13 tahun duduknya di depan. Nah, itu salah satunya untuk menghindari road injury. Kemudian bisa juga mengalami dehidrasi. Tadi mamahnya lupa bawa minuman cukup. Ya, kemudian bisa terjadi yang namanya serangan panas. Apa sih serangan panas? Itu adalah akibat si anak terpapar matahari terus-menerus dan juga dehidrasinya tidak dihiraukan, akhirnya dia bisa mengalami serangan panas. Ya, nanti gejala-gejalanya kita bahas ya habis ini ya. Kemudian habis itu hipotermi. Hipotermi itu apa sih? Suhu suhu badan tubuh kurang dari normal. Kenapa bisa terjadi hipotermi? Misalkan nih si kecil dibawa naik motor, kemudian kehujanan, tapi nggak segera ganti baju, bajunya itu basah dan terkena angin ya otomatis dia akan mudah mengalami hipotermi. Wow, lengkap banget. Nah, ini yang paling sering naik motor nih. Kita tahu nanti di mudik pasti banyak banget berita yang muncul Oh, kayak gitu. banyak Nah, banget. saya baru tahu ya. Maksudnya kebetulan saya juga, maksudnya saya belum menikah, belum punya anak. Jadi informasi yang dokter sampaikan ini akhirnya menjawab segala pertanyaan yang biasanya muncul di berita-berita nanti biasanya mau mudik. Nah, tadi dokter kita udah tahu resikonya. Nah, kita sekarang mau bahas tanda bahaya tadi dok. Kan tadi dokter udah kasih tahu nih resikonya apa aja. Nah, tolong dok kasih tahu nih ke orang tua, ke mama papa sore hari ini apa sih tanda bahayanya dok? Oke, kita mulai dari dehidrasi ya, Mam Esdet. Jadi kalau misalnya tanda dehidrasi paling mudah adalah melihat frekuensi BAK-nya dia, pipis. Normal itu pipis adalah 3 sampai 4 jam sekali. Kita bisa curiga dia mengalami dehidrasi apabila dia tidak pipis lebih dari 6 jam. 7 jam dia nggak pipis, misalnya popoknya masih kering atau dia nggak minta ke toilet, ya berarti dia bisa bisa itu mengalami dehidrasi. Tanda lain dehidrasi seperti mulut kering, dia kehausan, atau tampak lemas, atau mata cowong, seperti itu. Itu tanda dehidrasi. Terus apa yang harus dilakukan kalau misalnya anak mengalami dehidrasi? Ya pada dasarnya karena dehidrasi itu kekurangan cairan, maka berikanlah cairan yang cukup. Jadi
3 sampai 4 jam sekali, yuk ajak minum gitu anaknya. Kamu aus ya dek gitu, yuk minum gitu. Dan pastikan ajak ke toilet lah setidaknya 6 jam sekali gitu. Kalau misalkan dia memang menggunakan mobil pribadi ya. Kalau misalnya mobil bersama kan ada jadwal-jadwal khusus bisa yang sudah ditentukan untuk jadwal ke toiletnya. Itu pertama untuk dehidrasi. Yang kedua untuk serangan panas. Serangan panas ini ada dua. Ada yang namanya heat exhausted, ada yang namanya heat stroke. Heat exhausted Heat exhausted itu masih gejala awal akibat dehidrasi, kemudian ditambah juga paparan matahari yang datang terus-menerus yang menyebabkan garam tubuh kita keluar dari keringat. Ya, gejalanya tuh kayak apa? Nyeri kepala, kehausan, tiba-tiba otot kaku-kaku. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kemudian kalau misalnya heat exhausted itu masih gejala awal. Nah, gejala lebih lanjutnya adalah heat stroke. Dia itu sudah lebih gawat. Bisa sampai nggak sadar, kemudian bisa sampai kejang, bisa nafasnya jadi nafas cepat. Nah, itu bisa saja terjadi dan itu sangat mengancam nyawa kalau misalnya sudah terjadi heat stroke. Dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi hal-hal seperti ini? Yang pertama, segera bawa si kecil ke tempat yang teduh, ya. Kemudian yang kedua, berikan minuman yang mengandung garam, minuman berion, atau tadi kan saya minta untuk bawa oralit ya, bisa dibawa oralit karena di dalam oralit itu kan mengandung garam dan juga gula. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan dia mengalami kram-kram otot, bisa dibantu dipijat ringan. Kemudian, oh iya, salah satu tadi gejala dari dia serangan panas adalah suhu tubuh meningkat. Dan jadi kalau misalnya sudah didapatkan, waduh ini suhunya sudah mulai hangat, bisa dibantu untuk kompres dengan handuk kecil yang diberikan air dingin ya untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Gitu. Oke, tadi apa ya? Udah dehidrasi, serangan panas, selanjutnya hipotermi ya. Hipotermi. Kalau untuk Ya. kalau untuk hipotermi jelas gejalanya apa sih? Suhu tubuh si kecil teraba banget dingin. Kemudian yang kedua adalah bisa sampai mengalami nggak sadar, pingsan atau bahkan sampai nggak sadar. Dan terus menggigil seperti itu ya. Dan yang harus dilakukan adalah pertama segera ganti bajunya. Kalau tadi bajunya basah, segera ganti baju kering. Kemudian selanjutnya adalah hangatkan si kecil. Bisa diberi selimut atau dibalurkan minyak penghangat seperti baby oil. Kemudian kalau misalnya anak sudah mulai sadar bisa diberikan minuman hangat atau makanan hangat. Dan kalau misalkan dia ada di mobil, segera nyalakan pemanas mobil. Intinya membuat ruangan lebih hangat. Kemudian kalau untuk yang lain bisa terjadi penyakit-penyakit seperti diare atau infeksi saluran pernafasan atas. Cuma kan itu nggak langsung karena butuh masa inkubasi. Biasanya tidak akan terlihat pada saat mudik, tapi beberapa hari setelah mudik. Gitu. Oke. Dokter, aduh berbahaya. Maksudnya ternyata seberesiko itu ya kalau misalnya anak itu tidak dilakukan persiapan saat mudik ya. Yang kita tahu waktu itu juga saya sempat ingat ada berita yang gara-gara mudik babynya mohon maaf itu meninggal dok gitu di perjalanan karena dibawa jauh begitu ya. Jadi jangan disepelekan kayak kata dokter tadi, semuanya memang harus dipersiapkan. Nah dok, ini kalau kita membedakan dari dua boleh nggak dok? Misalnya antara baby yang disebut bayi sama anak yang sudah bisa bicara, anggaplah gitu ya dok. Apa biasanya kalau baby kan kadang orang tua nggak tahu ya ini anak kenapa gitu. Nah mungkin lebih apa ya, kita harus lebih concern ke kalau baby gitu. Tanda bahaya yang paling sering dokter temui biasanya laporan-laporan dari pasien-pasien saat mudik apa dok biasanya kalau bayi gitu? Kalau misalkan general ya, bayi maupun anak adalah tadi kalau untuk heat stroke adalah peningkatan dehidrasi maupun serangan panas itu bisa mengalami peningkatan suhu tubuh. Tapi kalau misalnya pada bayi, karena bayi itu kan nggak bisa ngeluh ya. Nggak bisa ngomong ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita observasi adanya perubahan kondisi si bayi. Dia jadi lebih lemas, dia jadi tidak aktif, dia jadi pokoknya tidak ada perubahan perilaku lah, nggak lebih aktif atau lemas atau menangisnya jadi lirih seperti itu, menangisnya nggak kuat. Oke, nah itu perubahannya ya, Mama Papa udah bisa catet nih, banyak banget informasi lengkap banget yang bilang Dokter Dwi sore hari ini. Dok, kita kan bacakan dulu pertanyaan. Nah, nanti Dokter Dwi akan pilih pemenang yang akan dapat hampers. Ini bukan dari saya dan dari Dokter Dwi ya, teman-teman, tapi ini hampersnya nanti akan dikirim langsung dari Maharati. Oke deh, enak banget loh ini, dapat hampers sore hari ini. Kita nggak dapat dok, nggak apa-apa ya dok ya. Kita
Jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari pertama, sebentar saya pilihin dulu. Oke, dari ini. Dari @ayu.amanda_istiana. Pertanyaannya, Dok, apakah menggunakan earmuffs pada anak diperbolehkan untuk mencegah nyeri pada telinga pada saat melakukan penerbangan? Oke, ini berarti transportasinya pesawat ya, Dok ya. Tapi kita nggak tahu umurnya berapa. Silakan, Dok. Earmuffs earmuffs itu kayak earplug ya. Jadi kalau misalkan dibolehkan aja, cuma tadi ya pada saat terjadi perubahan tekanan diusahakan si anak itu kita minta dia untuk minum atau menyusu agar terbuka si pintu tubanya agar tidak terperangkap si tekanannya. Overall sih boleh-boleh aja. Berarti itu untuk baby pun boleh ya, Dok ya? Maksudnya tidak ada larangan usia ya, Dok ya? Oke. Oke, semoga menjawab ya, Mam Ayu. Oke, Dok, ini pertanyaan dari teman saya, kebetulan lagi hamil gitu kan. Jadi, misalnya hamil kan tetap aja baby udah di dalam ya, Dok ya. Jadi, ada nggak sih persiapan untuk ibu hamil saat mudik, transportasinya anggaplah mobil gitu ya, Dok, darat gitu. Biasanya apa, Dok? Karena takut juga nih hamilnya udah kayak 6 sampai 7 bulan. Kalau untuk ibu hamil, jelas Iya, dari usia kehamilan ya. Tadi usia kehamilan tuh yang aman. Aduh, saya lupa. Kalau misalnya usia, nanti bisa cek coba di itu saya ya, di akun Instagram Celoteh Ibu Anak. Di situ ada tips ibu hamil. Di situ ada kriteria usianya. Saya lupa yang Oke, ngebahas soalnya oke. dokter kandungan khusus. Tapi overall adalah jangan sampai dehidrasi. Kenapa? Karena dehidrasi pada ibu itu akan mempengaruhi dari kandungan air ketubannya. Jadi usahakan jangan sampai dehidrasi, minum cukup ya. Kemudian juga makan cukup. Kenapa? Karena kondisi gula pada ibu itu juga bisa mempengaruhi si janin. Intinya sih. Oke. Tapi overall Oke, itu baca aja di Instagram karena itu bahasanya dokter kandungan bukan dokter anak. iya betul-betul itu dokter kandungan ya guys. Tapi boleh dicek langsung di Instagramnya dokter Dwi, ada celoteh.anak ya kalau nggak salah. Celoteh ibu anak, sorry. Nah itu boleh dikepoin, boleh follow. Dok, by the way sambil nunggu teman-teman yang lain, kalau masih ada pertanyaan boleh, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Oke. Karena cuma 20 menit nih live-nya. Dokter boleh sharing nggak? Mungkin satu cerita yang dokter kan ini kebetulan juga tahun ini dokter tidak mudik karena tadi katanya menjaga takutnya nanti ada beberapa yang urgent gitu. Nah, selama dokter sebagai dokter spesialis anak ataupun berpraktek, kasus apa yang paling sering dokter temui atau dokter ingat deh, dan itu karena tidak dipersiapkan mudiknya. Apa gimana ceritanya, Dok? Di-sharingkan sedikit. Mungkin yang dulu paling sering tuh head stroke ya. Jadi anaknya tiba-tiba pingsan. Paling sering itu kalau misalnya menggunakan kendaraan bermotor, ya. Karena kan tadi terpapar mataharinya lebih langsung dibandingkan mereka yang menggunakan kendaraan roda 4, ya. Jadi tiba-tiba si anak pingsan, nggak taunya kita ukur suhunya dia panas, ya, dan rupanya dia memang sebelumnya ada tanda-tanda dehidrasi tapi tidak dihiraukan, dan akhirnya dia sampai mengalami heat stroke seperti itu. Sebenarnya head stroke tuh bukan hanya mudik aja tahu dok. Kalau misalkan nih anak lagi main-main di sekolah, di lapangan, lagi lari-lari kok tiba-tiba pingsan. Nah itu bisa juga akibat itu head stroke. Ya hanya pada saat mudik aja. Gitu. Berarti berarti orang tua harus lebih hati-hati ya. Apalagi tadi notnya tertentu ya untuk yang roda 2, maksud ya kayak tadi jangan sampai tidak mempersiapkan hal-hal sepele kayak baju, minuman, makanan, dan kondisi anak kali ya dok. Mungkin orang tua juga perlu not kayak sebelum mudik itu kondisi anak itu apakah emang fit bener atau udah kurang enak badan atau gimana gitu ya. Oke dok, ada satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, oke. Boleh, oke. Ini ada satu lagi masih dari Kak Ayu tadi, Dok. Pertanyaannya adalah, Dok, pada anak bayi di bawah 1 tahun yang masih mengkonsumsi makanan bayi, makanan apa yang bisa dibawa pada saat mudik agar mudah dikonsumsi anak namun tidak mengurangi nutrisi? Oh, ini biar nggak ribet mungkin maksudnya. Gimana, Dok? Ya jelas kalau misalnya mudik kita nggak jangan membawa homemade ya, karena kan homemade sendiri kan penyimpanannya itu butuh khusus. Jadi lebih baik membawa yang instan aja dulu. Ya, yang penting anak bisa ngemil dan yang penting lagi adalah tadi untuk di bawah 1 tahun kan masih usia 6 sampai 9 bulan itu 70% masih dipenuhi dari ASI ya. Jadi tetap frekuen ASI-nya, pemberian ASI-nya itu diperhatikan. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada ASI ya susu formula. Kemudian kalau misalnya usia
9 bulan sampai 1 tahun kan 50% masih dipenuhi oleh ASI. Gitu. Jadi paling penting adalah ASI pastikan bahwa proses menyusuinya itu lancar, baik itu jadwal maupun persiapan dari mamahnya. Jangan sampai mamanya kelaparan dan juga kehausan, karena nanti itu akan mempengaruhi produksi ASI. Kemudian yang kedua, untuk MPASI-nya kita cari dulu aja yang instan. Banyak kalau misalnya yang instan. Oke, oke dokter, thank you. Oke dok, ini nggak kerasa nih kita udah di ujung acara dok. Saya sebenarnya masih banyak, pasti banyak banget pertanyaan titipan dari teman-teman saya yang sudah punya anak. Tapi nggak bisa saya jawab semuanya, nggak bisa saya tanya sini. Mungkin nanti bisa DM dokter Dwi gitu. Dokter Dwi, terakhir mungkin dari dokter Dwi deh. Intinya dok, sebenarnya kita kan lihat kemarin kayak tadi balik lagi ya dok, banyak banget kejadian yang kita nggak bisa salahkan terjadi. Lalu apa sih sebenarnya persiapan yang paling penting untuk mudik ini untuk si kecil? Persiapan untuk kecil jelas tadi semuanya itu penting dok. Semua poin, ada 4 poin besar Semuanya. tadi berarti ya saya jelas. Apa aja tuh? Yang pertama adalah dari usia, itu benar-benar harus dipertimbangkan, jangan nekat bawa bayi kecil, bayi muda untuk mudik. Ya. Kemudian yang kedua, mode transport terbaik, pertimbangkan segala resiko. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi perbekalan yang harus dibawa. Ya, jangan koboi. Kalau mau bawa si kecil jangan koboi. Jangan cuma bawa badan aja. Harus bawa perlengkapannya. Harus bawa P3K, harus bawa peralatannya. Terus yang keempat adalah bawa ilmu tadi. Kenali tanda bahaya. Walaupun Moms and Dad sudah benar-benar memastikan poin 1, 2, 3 itu terpenuhi, tapi belum tanda bahaya itu bisa saja terjadi kan. Nah, makanya harus kenal tanda bahaya. Oke. Dan jangan menganggap sepele. Apa tuh dok? Sebagai orang tua, ingat Anda membawa keluarga. Jadi ketika Anda mengalami kelelahan, segera mampir ke rest area, jangan memaksakan diri. Oke, setuju. Ya, semoga ya dok ya, maksudnya informasi yang kita sampaikan sore hari ini dokter Dwi sampaikan, semoga itu menambah motivasi mama papa persiapannya, mumpung masih ada 3 hari lagi ya, ini teman-teman yang tadi mungkin kelupaan, kayaknya ini kurang deh buat baby kita gitu, misalnya kayaknya perlu ini deh setelah nonton ini, jadi lebih matang lagi, jangan sampai disepelekan kebutuhan si kecilnya. Oke deh, dok, terakhir untuk teman-teman yang mau konsultasi sama dokter Dwi gitu ya, baik online ataupun offline, bolehnya kemana aja dok? Monggo silahkan. Kalau untuk offline, tadi ada 2 rumah sakit di RSUD Cibinong dan di Rumah Sakit Bakti Medika Cicurug. Cuma kalau untuk Cicurug mungkin saya baru aktifnya sekitar bulan Mei atau Juni. Kemudian kalau untuk untuk online bisa di Cepat Sehat atau nanti di Okedok bersama dokter sama Ivo. Di YesDoc juga bisa. Oh iya, YesDoc juga. Oke, dokter Dwi, makasih banyak ya. Semoga dokter walaupun nggak mudik ya dok ya, tetap happy di Bogor. Kayaknya Bogor akan ramai banget kalau Lebaran ya. Saya di Jakarta juga kok dok, nggak kemana-mana. Jadi kita akan jaga kandang sama-sama mau Lebaran tahun ini. Dan teman-teman yang mudik, ingat harus stay safe, stay health gitu ya. Nggak boleh nomor 2 kan kesehatan. Boleh mudik tapi persiapannya harus matang. Oke deh teman-teman, buat pemenangnya nanti akan aku umumkan di story Dikdok dan juga di feednya Dikdok. Jadi tungguin siapa 3 pemenang yang akan dapat hampers dari Maharati sore hari ini. Kalau gitu dokter Dwi, terima kasih banyak untuk sharingnya sore hari ini. Salam sama keluarga di sana. Kalau gitu teman-teman, aku pamit. Selamat sore semuanya. Dadah.